Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Nusantara dan para raja-raja Nusantara bahwa pada tahun ini, tepatnya di akhir tahun 2022 ini akan menjadi momen proses perjalanannya sampai kemunculan Sang Kinasih, yaitu Imam Mahdi. Di saat kemunculan Sang Kinasih, beliau didampingi oleh para ksatria Nusantara yang telah dipilih langsung dari para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ksatria Nusantara itu telah diberikan amanah oleh para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara. Daripada itu, para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara untuk menyampaikan kepada kita semua tentang perbedaan ras, suku, dan agama. Jika bicara adat budaya, tentu lain ladang dan lain pula belalang. Kami berharap tidak begitulah seharusnya. Musuh utama kita adalah keserakahan, bukan ras ataupun agama. Justru karena agamalah kita bersatu. Jika tidak karena itu, mungkin Indonesia hanya Jawa dan Jogja saja. Atau mungkin Jogja pun belum tentu mau bergabung jika Sultan Agung atau Pangeran Diponegoro masih hidup di zaman sekarang ini. Dari itu pula, para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara juga memberikan suatu tanda-tanda Gunung Merapi yang tidak terlepas oleh adat dan budaya Jawa. Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu apabila Gunung Merapi meletus, itu menjadikan tanda bahwa alam mempunyai hajat, menurut cerita para Nusantara dan para raja-raja Nusantara. Matahari kini terbit lebih terang dari biasanya untuk menyinari bumi Nusantara ini, cahaya bintang yang menghiasi redupnya malam. Serta bulan menunjukkan pesonanya, wejangan dari para leluhur kegaiban Nusantara serta para raja-raja Nusantara yang sedang terjadi dan akan terjadi di kemudian hari. Dikarenakan gerbang jas merah kini telah dibuka, dan semua pelaku amanah di Nusantara ini yang telah diberikan mandat oleh para leluhur kegaiban dan para raja-raja Nusantara akan muncul dalam pengabdiannya. Para pelaku amanah Nusantara adalah orang yang bukan memakai jas serta orang berdasi dan bukan pula kalangan para elit, tetapi para pelaku amanah Nusantara adalah orang yang bekerja sebagai tukang sapu, tukang sampah, tukang pedagang kaki lima, kuli bangunan, para petani, serta kalangan bawah lainnya. Mengapa mereka terpilih sebagai pelaku amanah Nusantara? Dikarenakan mereka bukan orang yang gila akan kekayaan duniawi, dan wujudnya itu hanyalah sebagai penyamaran bagi mereka agar tidak diketahui oleh orang di sekitar mereka bahwa mereka adalah para pelaku amanah Nusantara. Apabila diketahui oleh orang, maka orang yang mengetahui itu akan memanfaatkan mereka dan akan mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan dari pemilik harta amanah Nusantara.
Akan tetapi apabila seseorang tersebut mengaku-ngaku dan memakai harta amanah Nusantara tersebut, maka ia dan serta keturunannya akan mendapatkan musibah yang tidak akan pernah habis. Sebab harta amanah Nusantara itu adalah milik rakyat Nusantara, dan hanya rakyat Nusantara yang berhak untuk memakainya demi mewujudkan kesejahteraan umat Nusantara. Namun di samping itu kepada seluruh bumi pertiwi ini, sebelum terbukanya lakon para pelaku amanah Nusantara, bumi akan digonjang-ganjingkan untuk itu. Maka kita semua harus bermawas diri dan selalu eling lan waspodo serta tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri serta umat lainnya. Apabila di antara kita melakukan hal yang merugikan diri sendiri serta umat lainnya, maka yang akan membalas perbuatannya ialah alam Nusantara ini. Satu persatu tokoh publik akan hancur dengan menunjukkan kualitas dirinya, serta satu persatu organisasi yang merugikan umat Nusantara akan tampil ke permukaan Nusantara karena mereka akan memerangi sang kinasih yaitu Imam Al-Mahdi. Maka di saat itulah para ksatria pilihan leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara akan turun tangan untuk membantu sang kinasih, Al-Imam Al-Mahdi, sehingga sang kinasih Al-Imam Al-Mahdi dapat menduduki singgasana tahtanya. Wejangan dari para leluhur kegaiban Nusantara dan para raja-raja Nusantara bahwa pada akhir tahun 2022 ini seterusnya maka akan ada yang terjadi yaitu perubahan tatanan yang ada di Nusantara ini sehingga membawa perubahan yang baru bagi negeri Nusantara ini dan bumi pertiwi yang kita cinta ini. Perubahan tatanan yang ada di Nusantara ini akan menjadikan Nusantara sebagai kiblat para bangsa-bangsa di dunia yaitu mercusuar dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.